ya si ganteng anak orang nggak punya ya nggak diterima ya kayak gitu, bisa membuat cinta teripikat, cinta termehek-mehek ya gara-gara ya duit juga bisa aja kayak gitu. Karena pernah perjalanan gitu manusia gitu ya, ya wajar gitu ibaratnya kayak gitulah. Halo, selamat bertemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau berbicara soal dahsyatnya uang. Kayak gini ya, maaf saya nggak punya rupiah ya, sama ini ya, dasarnya uang apa itu uang ya, dasarnya uang ya, bener uang emang nggak dibawa mati ya, tapi kalau nggak punya uang kayak orang mati. Uh, Uang bukan segalanya, tapi kalau nggak punya uang mau beli apa juga yang ada menyengir sama gigit jari. Uang bukan segalanya, tapi kalau tidak punya orang serasa mau mati. Mau beli apa kalau tidak punya uang ya nggak bisa beli, ibarat katakan kayak gitu ya, kayak apa ya, seumpama kita mau ke pasar atau mau beli beras atau mau belanja atau apa, kalau nggak punya uang apa bisa beli, otomatis kan dia kelaparan kayak gitu ya. Orang pergi merantau yang dicari juga uang, mana ada orang merantau nggak dicari uang. Ibarat kata ya, apa ya, uang yang membuat orang mendorong ingin mencari dan mencari, biarpun orangnya udah ya orang kaya, misalnya orang kaya pasti yang dicari pasti uang, nggak mungkin mencari yang lain selain uang. Atau apa, kayak beli emas atau beli apa ya, itu juga pakai uang kan, nggak mungkin nggak pakai uang. Nah, pokoknya dasarnya uang itu bisa kemana-mana kayak gitu lah. Uang bisa membuat orang sakit ya, orang juga bisa membuat orang sakit hati juga, dasarnya uang kayak gitu. Orang bisa membuat orang sakit dan bisa membuat orang sakit hati, maksudnya di mana orang bisa membuat sakit hati ya, maksudnya gini, seumpama kita mau apa ya, mau beli apa, mau beli sesuatu gitu ya, atau enggak pas anak ada, misalnya anak andanya itu lagi sakit gitu ya, otomatis kan harus butuh berobat. Nah, butuh berobat itu kan harus pakai uang. Mana ada kita ke dokter, dok saya lagi sakit tolong dilihatin, nggak bayar nggak mungkin kan kayak gitu, gratis mah nggak ada, zaman sekarang mah nggak ada. Orang tukang urut aja sekarang kan bayarnya kan seberapa, apa pakai beras atau pakai apa, kalau di desa kan bisa aja, dan kalau di kota kan nggak mungkin, semua juga pakai duit gitu, pakai duit apa pakai duit gitu aja ya. Nah nggak punya uang gimana, sakit nggak ngelihat anak anda lagi sakit mau berobat nggak punya duit, rasanya teriris-iris mau nangis kan, ibarat kata kayak mau nangis, kayak mau apa itu rasanya itu ya. Kalau anak sakit otomatis orang tua juga ikut sakit, mau ngobatin nggak punya duit, jadinya mah kayak orang apa, sakitnya setengah mati ibaratnya. Kayak ini gimana anaknya nggak bisa sembuh, ini gimana nggak punya duit, ibarat kata ya kayak gitu, ibarat kata ya kayak gitu. Uang juga bisa sakit hati, membuat orang sakit hati, maksudnya gimana membuat sakit hati. Ini cuma contoh ya, ini cuma contoh aja ya, kalau pas kebetulan ada di lingkungan anda ya, berarti itu kebetulan gitu aja ya. Kayak gini, seumpama kita minjemin teman-teman kita, ibarat kata ya, teman apa siapa, apa saudara apa siapa, nah ngomongnya ini cuma contoh ya, si A
minjem sama si B. Nah, si Anya ngomong gini, saya minjem duit ya tanggal 30, bentar saya balikin 30 bulan besok misalnya kayak gitu. Nah, udah jatuh temponya itu nggak dikasih ibarat kata giliran minta ngomongnya nggak ada, dia nggak ada omongan, nggak ada apa gitu ya, nggak ada omongan saya belum punya duit atau apa, yang ada ribut lagi lah, berantem ya, jadinya sakit hati kan ibarat kata ya, berantem kayak gitu. Ada juga kayak gini, si ini cuma contoh ya, si A minjem sama si B ya, si B nya kan orang kaya, si A nya orang nggak punya gitu, buat apa ya, buat ngobatin anaknya yang masih lagi sakit misalnya kan kayak gitu contoh. Nah, saya minjem duit buat ngobatin anak saya sakit, ntar kita usahain nyari tanggal sekian gitu ya, sama si B nya nggak dikasih, katanya nggak punya duit, padahal itu orang mampu, orang kaya, kalau minjem cuma seberapa doang ngobatin sakit mah bisa aja, tapi maksudnya nggak ada niatan mau bantuin gitu. Ya udah jadinya si Anya kan sakit hati sama si B nya karena nggak dipinjemin, kayak gitulah namanya juga lingkungan masyarakat ya, wajar aja kayak gitu mah, wajar aja bagi saya gitu aja lah, lumrah gitulah. Terus apalagi ya, dasarnya uang itu apa ya, ya kadang bisa membuat cinta terpikat ya, gara-gara duit juga, maksudnya gimana coba ya, ini cuma contoh aja, terpikat karena dasarnya duit. Mama ada si tampan, maksudnya sama si cantik ya, si cantiknya itu anaknya sedang-sedengan, maksudnya kayak enggak miskin enggak. Si ganteng A gitu, si gantengnya A anak orang punya gitu, si ganteng B nah anak orang nggak punya gitu. Si ganteng A sama si ganteng B itu suka sama si cantik gitu ya. Otomatis kan kalau suka kan si A sama si B datang ke tempatnya si cantik itu kan, lamar cantiknya gitu. Yang diterima ya udah ketahuan kan siapa, pasti mah yang ganteng, anak orang kaya gitu, yang ya si ganteng anak orang nggak punya yang nggak diterima ya, kayak gitu bisa membuat cinta terikat, cinta termehek-mehek ya, gara-gara ya duit juga bisa aja kayak gitu, karena pernah jangan gitu manusia gitu ya, ya wajar gitu ibaratnya kayak gitulah. Terus apalagi ya jangan menyepelekan duit receh ya, maksudnya duit receh kayak gini, receh biarpun 1 NT, mana 1 NT saya ya, 1 NT 5 NT mana ya, pokoknya 1 NT gitu ya. Ini 1 NT kayak gini nih, 1 NT, jangan menyepelekan 1 NT mentang-mentang punya duit 1 NT atau 1 perak atau 1,5, kalau di rumah berapa ya paling 50 rupiah atau 100 rupiah kayak gitu ya, dibuang aja, digeletakin kemana, giliran tanggal tua kan mau beli apa pasti dicari-cari itu. Makanya jangan disepelekan ya, kalau nggak mah biarpun 1 NT juga kalau ngitungnya 1000 NT kurang 1 NT tetap aja masih ngitungnya kurang, nggak 1000 NT. Makanya jangan sepelean mentang-mentang duit receh disepelein, nggak diambil, giliran butuh mah dicari-cari ya, kayak gitu namanya manusia itu mah buat kerokan gitu aja, kalau lagi
lagi apa masuk angin gitu aja ya. Begitulah dasarnya uang itu ada aja pokoknya itu. Orang sakit mah jadi sembuh, maksudnya gimana orang sakit jadi sembuh ya, misalnya kayak gini, di rumah lagi sakit pusing kepala, rasanya pusing kepala, nggak bisa bangun kayak gitu ya, ada orang dateng tuh ya, tok 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 tok, assalamualaikum, salam, apa ya, oh lagi sakit, iya ada apa ya, alhamdulillah Anda dapat sumbangan berapa juta gitu misalnya 1 juta gitu, yang sakit kepala tak jamin langsung sembuh karena dapat itu, percaya? Itulah manusia ya, itulah manusia, pokoknya uang bisa membuat segala-galanya ya. Misalnya orang bisa membuat buta hati, buta mata, pokoknya ya sekarang gini aja, kayak orang mencuri, apa yang dicari apa coba, uang lagi kan, kayak apa, maaf aja ya ini ya, kayak orang di jalan minta buat sesuap nasi, yang dicari apa, uang lagi, berkata kayak gitu, pokoknya ya itulah dasarnya uang bisa merubah yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik ya, maksudnya ya itulah dasarnya uang ya, pesan saya ya, biarpun uang bisa merubah segalanya, yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat, ya kalau bisa jangan ya buatlah uang buat keperluan kita, jangan terbudak sama namanya uang, maksudnya kayak gitulah. Soalnya apa, kalau terbudak namanya uang, ntar yang ada mah gelap hati, buta mata, kalau dimintain tolong orang mikirnya yang ada mah buat apa saya bantu, kan saya punya uang banyak, nggak bakalan saya kekurangan, nggak bakalan saya misalnya itu cuma contoh ya, nggak bakalan kekurangan, nggak bakalan itu, ngapain saya bantu orang ya, Anda mikirnya kayak gitu. Mau 7 turunan juga hartanya maksudnya nggak bakalan habis, ngapain saya bantu, toh juga saya nggak butuh bantuan orang, karena mikirnya kayak gitu. Kalau bisa jangan terbudak uang lah, ibarat kata kayak gitu ya. Tapi ada juga yang nggak bisa dibeli sama uang, apa itu? Itu adalah kematian ya, maupun biarpun uang kamu banyak segunung, ibarat kata kalau udah waktunya kamu nyaman meninggal, kamu kong kali kong sama malaikat pencabut nyawa, apa ya bisa kamu usah dulu nih, utang uang saya banyak, jangan dicabut nyawanya dulu. Kalau mikirnya kayak gitu, itu cuma contoh ya, jangan dicabut nyawa dulu ya, misalnya jangan dicabut nyawaku dulu ya, ini uang berapa puluh juta nyoh, saya punya banyak uang lah, kalau kamu kongkali ke sama malaikat pencabut nyawa, kalau udah waktunya dicabut ya dicabut, nggak bisa kemana-mana ya. Itu cerita dari saya. Kalau terhibur ya alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah gitu ya, hanya sedikit cerita unek-unek apa nggak tahu terlintas di pikiran saya kayak gitu ceritanya, nggak tahu. Itu dari saya. Apabila ada kata-kata omongan yang menyinggung perasaan teman-teman saya semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya itu dari saya. Apabila ada kata-kata menyinggung perasaan kalian semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan